Kembali lagi bersama suara yang menemani dinginnya malam kalian, di cerita Bayangan Malam. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang kelam, sebuah misteri yang tersembunyi di balik dinding rumah tua dan kabut kenangan. Bersiaplah, karena cerita yang akan kita dengar kali ini berjudul Kutukan Jalan Pulang, Misteri Hilangnya Adik di Rumah Berhantu. Sebuah perjalanan mencekam seorang pria yang kembali ke rumah masa lalunya, hanya untuk dihadapkan pada rahasia mengerikan dan hilangnya sang adik tercinta. Siapkan diri kalian, karena bayangan malam ini akan membawa kita ke sudut-sudut tergelap sebuah kutukan. Tanda pagar bagian 1, kabut di atas kenangan. Malam itu, kabut turun begitu tebal, memeluk erat hutan pinus di pinggiran kota. Aroma tanah basah dan pinus yang samar menusuk hidung, seolah menjadi pertanda. Namaku Arga, dan aku kembali ke rumah itu setelah hampir 20 tahun. Rumah lama keluarga di kaki bukit, yang dulu penuh tawa dan canda, kini terasa seperti monumen kesunyian. Aku datang bukan karena rindu, melainkan karena wasiat mendiang kakek. Ia meninggal dunia 3 bulan lalu, meninggalkan surat wasiat yang aneh. Aku harus tinggal di rumah itu selama setidaknya sebulan, tanpa boleh pergi. Jika aku berhasil, warisan berlimpah akan menjadi milikku. Jika tidak, semua hartanya akan disumbangkan. Gila, gumamku sambil memarkir mobil tua di halaman yang ditumbuhi ilalang. Lampu depan mobil menyorot samar ke arah jendela-jendela yang gelap, seperti mata kosong yang menatapku. Suara jangkrik bersahutan, mengisi kehampaan malam. Aku membuka pintu mobil, merasakan hawa dingin yang menusuk. Koperku terasa berat, bukan hanya karena isinya, tapi karena beban kenangan yang tiba-tiba menyeruak. Kenangan tentang adikku, Ayu. Dia menghilang dari rumah ini saat kami masih kecil, dalam sebuah insiden yang tak pernah terpecahkan. Orang tuaku selalu menolak membahasnya, mengunci rapat-rapat semua pintu yang menuju masa lalu itu. Kunci rumah terasa dingin di tanganku. Saat pintu kayu berderit terbuka, aroma apak dan debu langsung menyergap. Rumah ini seperti membeku dalam waktu, setiap perabot masih di tempatnya, dilapisi selimut tebal kenangan. Aku menyalakan senter ponselku, menyoroti ruangan demi ruangan. Ruang keluarga, dapur, kamar orang tuaku, semua terasa asing sekaligus akrab. Akhirnya, aku sampai di kamarku dulu, yang kini terasa begitu kecil. Di sudut ruangan, ada boneka beruang lusuh yang dulu menjadi teman tidur Ayu. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. "Ayu," bisikku lirih. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Asteris dek asteris. Jantungku berpacu. Aku menoleh cepat. Senter ponselku mengarah ke tangga yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya tikus, atau angin. Ya, pasti angin. Namun, sensasi dingin yang merayap di tengkukku mengatakan hal lain. Rumah ini tidak sendirian. Tanda pagar bagian 2, bayangan di cermin. Malam pertama di rumah itu terasa seperti berminggu-minggu. Setiap suara, setiap derit, terasa diperbesar dalam keheningan yang menyesakkan. Aku tidak bisa tidur. Pukul 3 pagi, aku memutuskan untuk membuat kopi. Dapur terasa remang-remang, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Saat aku menuang air panas, aku melihatnya. Di pantulan jendela, samar-samar, sebuah bayangan hitam melintas di belakangku. Aku berbalik cepat. Jantung berdebar kencang. Tidak ada siapa-siapa, hanya dinding kosong. Aku mengusap wajahku, merasa konyol. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan paranoid. Namun, perasaan diawasi itu begitu kuat, begitu nyata. Keesokan harinya, aku mulai menjelajahi rumah lebih dalam. Ruangan-ruangan yang dulu kuanggap biasa, kini terasa memiliki rahasia. Di perpustakaan kakek, yang dipenuhi buku-buku tua dan berdebu, aku menemukan sebuah jurnal kecil terselip di antara tumpukan buku sejarah lokal. Jurnal itu milik kakek, ditulis dengan tangan rapi, namun semakin ke belakang tulisannya semakin tidak beraturan. Isinya tentang kebun belakang, tentang mereka yang datang saat purnama, dan tentang persembahan. Aku mengerutkan kening. Apa maksud semua ini? Saat aku menelusuri halaman-halaman terakhir, sebuah foto tua terjatuh dari dalamnya. Foto itu buram, menunjukkan sekelompok orang berdiri di depan sebuah pohon besar di kebun belakang. Mereka mengenakan pakaian adat,
dan wajah mereka terlihat kosong, seperti topeng. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut panjang terurai, menatap lurus ke arah kamera. Matanya seperti menembusku. Aku terkesiap saat menyadari siapa wanita itu. Itu nenekku, yang meninggal saat aku masih sangat kecil. Tapi ada sesuatu yang salah. Nenekku tidak pernah bercerita tentang ritual semacam ini. Malam itu, saat aku tidur, aku mendengar suara bisikan dari luar kamarku. Bisikan itu samar, seperti orang berbicara dalam bahasa yang tidak kuketahui. Aku terbangun, jantungku berdegup kencang. Bisikan itu terus berlanjut, semakin jelas. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Lorong gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tembus dari jendela ujung. Dan di sana, di ujung lorong, di depan pintu kamar Ayu, berdiri sebuah bayangan. Tinggi, kurus, dan menatapku. Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya, seolah memanggilku. Tanda pagar bagian 3, jejak di tanah basah. Bayangan itu menghilang secepat kilat begitu aku berkedip. Aku terdiam, mematung di ambang pintu, napas tertahan di tenggorokan. Kakiku seolah terpaku di lantai dingin. Apakah aku sedang bermimpi? Aku mencubit lenganku, merasakan perih. Tidak, ini nyata. Aku berlari menuju pintu kamar Ayu, membukanya. Kamar itu gelap, kosong, dan dipenuhi aroma melati yang aneh, padahal tidak ada melati di sekitar sana. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menyelidiki kebun belakang, tempat di mana foto tua itu diambil. Kebun itu luas dan ditumbuhi tanaman liar, pohon-pohon besar menjulang tinggi, menciptakan suasana yang suram. Di tengah kebun, ada sebuah pohon beringin tua yang sangat besar, akarnya menjalar kemana-mana seperti tentakel raksasa. Pohon itu terlihat sangat tua, seolah menyimpan jutaan rahasia. Saat aku mendekati pohon beringin, aku melihatnya. Jejak kaki di tanah basah di bawah pohon. Jejak itu kecil, seperti jejak kaki anak-anak. Jantungku berdebar tak karuan. Ayu, mungkinkah aku mengikuti jejak itu, yang mengarah ke bagian yang lebih terpencil di kebun, di mana reruntuhan sebuah gubuk kecil nyaris tertutup semak belukar. Gubuk itu terlihat sangat tua, dindingnya lapuk, atapnya sudah roboh. Saat aku masuk ke dalam gubuk, debu beterbangan. Di sudut, aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Aku mencoba membukanya, tapi kuncinya macet. Aku mencarikan sesuatu untuk membukanya, dan di bawah tumpukan daun kering, aku menemukan sebatang besi karatan. Dengan susah payah, aku mencungkil kotak itu. Di dalamnya, ada beberapa benda. Sebuah boneka kain lusuh, mirip dengan boneka beruang Ayu, tapi lebih kecil dan robek-robek. Lalu, sebuah syal wol rajutan tangan yang sangat aku kenal. Itu syal milik Ayu. Dan yang paling membuatku merinding, sebuah buku harian. Buku harian milik Ayu. Tulisan tangannya masih terbaca jelas, meski beberapa halaman mulai lapuk. Aku membuka buku harian itu dengan tangan gemetar. Halaman pertama tertulis, "Hari ini aku ulang tahun." Ada gambar matahari yang digambar dengan pensil warna. Aku membalik halaman, dan tulisan-tulisan itu semakin mengarah pada kebingungan, ketakutan, dan menyebut-nyebut mereka yang mengikutiku dari hutan. Kalimat terakhirnya, yang ditulis dengan terburu-buru dan coretan-coretan, berbunyi, "Mereka datang. Aku harus sembunyi. Mereka ingin aku ikut. Jalan pulang." Tanda pagar bagian 4, bisikan dari sumur tua. Penemuan buku harian Ayu seperti membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Setiap kata yang tertulis di dalamnya menghantamku bagai palu godam. Ayu ketakutan. Dia menyebutkan tentang suara-suara dari hutan, tentang bayangan-bayangan yang mengikutinya, dan tentang sebuah pesta yang harus dihadapinya. Pesta apa, dan kenapa dia menyebutkan jalan pulang? Aku kembali ke rumah dengan langkah gontai, membawa serta kotak dan isinya. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Aku mencoba menghubungi orang tuaku, tapi mereka selalu menolak mengangkat teleponku jika sudah larut malam. Mereka seolah menghindariku, menghindar dari masa lalu yang coba kubongkar. Malam harinya, saat aku masih mencoba menguraikan coretan terakhir di buku harian Ayu, aku mendengar suara. Suara itu berasal dari belakang rumah, dekat sumur tua yang sudah tidak terpakai. Suara seperti rintihan, disusul bisikan-bisikan yang tak jelas. Penasaran dan dipenuhi ketakutan,
aku mengambil senter dan memberanikan diri keluar. Hawa dingin menyergapku begitu aku melangkah keluar rumah. Langit gelap, hanya dihiasi kerlip bintang yang redup. Sumur tua itu terlihat seperti lubang hitam di tengah kegelapan. Semakin dekat aku, semakin jelas rintihan itu. Bukan rintihan manusia, melainkan rintihan yang terasa aneh, bukan dari dunia ini. Dan bisikan-bisikan itu adalah bahasa yang sama yang kudengar di depan kamar Ayu malam sebelumnya. Aku menyinari senter ke dalam sumur. Gelap, sangat gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa, tapi suara itu seolah berasal dari dasar sumur. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat, kurus, dengan kuku hitam panjang, muncul dari bibir sumur. Tangan itu berusaha meraihku, bergerak perlahan, seolah menarik sesuatu dari dalam kegelapan. Aku terkesiap, mundur selangkah. Jantungku berpacu kencang, napas tercekat. "Siapa kau?" teriakku, suaraku bergetar. Tangan itu berhenti bergerak, lalu perlahan masuk kembali ke dalam sumur, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Aku berdiri terpaku, memandangi lubang gelap itu. Bisikan-bisikan itu menghilang, hanya menyisakan keheningan yang mencekam. Aku tahu, ada sesuatu yang bersembunyi di dalam sumur itu. Sesuatu yang berhubungan dengan hilangnya Ayu, dan juga dengan misteri jalan pulang. Tanda pagar bagian 5, wasiat nenek. Pagi itu, aku menghubungi orang tuaku lagi. Kali ini, aku tidak akan menyerah. Setelah beberapa kali mencoba, ibuku akhirnya mengangkat telepon. Aku langsung menceritakan semua penemuanku, jurnal kakek, foto nenek, dan terutama, buku harian Ayu. Aku bisa mendengar suara napas ibuku yang berat di seberang sana. "Arga, lupakan semua itu," katanya dengan suara bergetar. "Jangan pernah lagi membahasnya." "Bu," Ayu ketakutan. Dia menulis tentang mereka yang mengikutinya, tentang jalan pulang. "Apa itu, Bu? Kalian menyembunyikan apa?" desakku, frustrasi. Ada keheningan panjang. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ibuku berkata, "Nenekmu. Nenekmu terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Sebuah ritual kuno. Mereka memanggil sesuatu, dan sesuatu itu menginginkan Ayu." Sambungan telepon terputus. Aku mencoba menelepon balik, tapi ponsel ibuku sudah tidak aktif. Badanku lemas. "Jadi, nenekku, ritual kuno." Aku teringat lagi foto nenek di jurnal kakek dengan mata kosong itu. Aku kembali ke perpustakaan kakek, mencari petunjuk lain. Aku memeriksa semua buku tentang sejarah lokal, tentang mitos dan legenda di daerah ini. Setelah berjam-jam mencari, aku menemukan sebuah buku tipis yang nyaris usang, berjudul Legenda Tanah Leluhur. Di dalamnya, ada bab yang membahas tentang penjaga gerbang. Menurut legenda itu, di daerah ini terdapat sebuah gerbang dimensi lain, yang hanya terbuka saat purnama penuh, dan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki darah terpilih. Untuk menjaga keseimbangan, setiap beberapa generasi, seseorang harus dipersembahkan sebagai penjaga gerbang itu. Dan yang paling mengerikan, legenda itu menyebutkan bahwa para penjaga ini adalah mereka yang tersesat di jalan pulang abadi. Aku teringat tanggal di buku harian Ayu, tanggal dia menghilang. Tanggal itu bertepatan dengan purnama penuh. Dan aku ingat cerita orang tuaku, bahwa Ayu selalu tertarik pada hutan di malam hari. Mungkinkah dia diculik oleh penjaga gerbang itu? Dan yang lebih mengerikan, mungkinkah nenekku adalah salah satu dari mereka yang menyerahkan Ayu? Tanda pagar bagian 6, petunjuk terakhir kakek. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Otakku terus memutar semua informasi yang kudapatkan. Nenekku, ritual gelap, penjaga gerbang, dan Ayu yang tersesat di jalan pulang. Aku merasa seperti kepingan-kepingan puzzle yang acak mulai bersatu, membentuk gambaran mengerikan. Aku membuka kembali jurnal kakek. Tulisan tangannya semakin tidak beraturan di halaman-halaman terakhir, penuh coretan dan gambar-gambar aneh. Tapi di halaman paling akhir, ada sebuah peta kasar. Peta itu menunjukkan lokasi sumur tua, pohon beringin, dan sebuah tanda silang besar di tengah hutan, agak jauh dari rumah. Di bawah tanda silang itu, tertulis, "Gerbang. Purnama penuh. Selamatkan Ayu. Jalan pulang." Aku teringat wasiat kakek. Dia memintaku tinggal di rumah ini selama sebulan. Kenapa? Apa dia tahu aku akan menemukan semua ini? Apa dia ingin aku melanjutkan apa yang dia mulai?
Atau justru memperingatkanku? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang nenekku. Aku menggeledah kamar nenek yang sudah lama tak terpakai. Di lemari pakaiannya, di bawah tumpukan kain batik tua, aku menemukan sebuah kotak kecil dari perak. Di dalamnya, ada sebuah kalung dengan liontin berbentuk matahari. Dan yang membuatku merinding, sebuah surat lusuh tanpa tanggal. Surat itu ditulis oleh nenekku, ditujukan kepada kakek. Isinya menceritakan penyesalan nenek karena telah membiarkan mereka mengambil apa yang berharga. Dia juga menyebutkan tentang janji yang harus ditepati, dan sebuah cara untuk membatalkan semua kutukan ini. Kalimat terakhirnya, yang ditulis dengan tangan gemetar, berbunyi, satu-satunya jalan adalah mengembalikan mereka yang tersesat di jalan pulang. Jadi, nenekku merasa bersalah. Dia mencoba memperbaiki kesalahannya. Apakah kakekku juga tahu ini semua? Apa yang sebenarnya terjadi malam Ayu menghilang? Ada begitu banyak pertanyaan, dan hanya satu cara untuk mendapatkan jawabannya. Malam ini adalah malam purnama penuh. Aku melihat kalender. Pas, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengikuti petunjuk kakek. Aku harus menemukan gerbang itu di tengah hutan. Aku harus mencari tahu apa itu jalan pulang, dan yang terpenting, aku harus menemukan Ayu. Atau setidaknya, memahami apa yang terjadi padanya. Tanda pagar bagian 7, di ambang gerbang. Malam itu, bulan purnama bersinar penuh, menerangi hutan dengan cahaya keperakan yang aneh. Hutan terasa hidup, suara-suara malam bersahutan, seolah alam sendiri tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang ditunjukkan peta kakek, senter di tangan, jantung berdebar tak keruan. Aroma tanah basah dan pinus semakin kuat, bercampur dengan bau aneh yang tak bisa kuidentifikasi, seperti bau lumut tua dan sesuatu yang busuk. Setelah berjalan cukup jauh, aku sampai di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, di antara deretan pohon-pohon besar, berdiri sebuah formasi batu besar yang aneh. Batu-batu itu tersusun melingkar, seolah membentuk sebuah altar kuno. Di tengah lingkaran batu, ada sebuah monumen batu yang jauh lebih besar, berbentuk seperti gerbang, dengan ukiran-ukiran yang nyaris tak terlihat karena tertutup lumut dan waktu. Ini pasti gerbang yang dimaksud kakek. Saat aku mendekat, suara-suara mulai terdengar. Bisikan-bisikan yang sama seperti yang ku dengar di sumur tua dan di depan kamar Ayu. Bisikan itu kini lebih jelas, seolah berasal dari dalam batu-batu itu sendiri. Mereka memanggil namaku. Arga, Arga. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai rasa takutku. Aku menyinari senter ke monumen gerbang itu. Ukiran-ukiran itu mulai terlihat lebih jelas. Itu adalah gambar-gambar orang-orang yang melambaikan tangan, seolah-olah ditarik ke dalam celah di antara dua dunia. Dan di tengah-tengah ukiran itu, ada siluet seorang gadis kecil dengan rambut panjang, mirip dengan Ayu. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon, muncul bayangan-bayangan. Mereka kurus, tinggi, dengan mata gelap yang memantulkan cahaya bulan. Mereka mengenakan pakaian kuno, dan bergerak perlahan mengelilingi formasi batu. Mereka adalah penjaga gerbang. Aku mundur selangkah, senterku bergetar di tangan. Salah satu dari mereka, yang terlihat paling tua dan memimpin, melangkah maju. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Dia berbicara, suaranya serak dan berdesir seperti daun kering. Kau datang, keturunan dari mereka yang mengingkari janji, katanya. Kami sudah menunggumu. Apa yang kalian inginkan? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Jalan pulang, jawabnya, menunjuk ke arah gerbang batu. Dia telah tersesat, dan kami butuh seseorang untuk menggantikannya. Tanda pagar bagian 8, jalan pulang. Ucapan pemimpin, penjaga gerbang, itu menghantamku seperti godam. Mereka ingin aku menggantikan Ayu. Mereka ingin aku tersesat di jalan pulang, abadi. Aku menatap gerbang batu di depanku. Di dalamnya, samar-samar, aku bisa melihat kilasan-kilasan. Kilasan kenangan, Ayu yang tersenyum, Ayu yang bermain di taman, Ayu yang memanggil namaku. Tidak, kataku tegas, meskipun tubuhku gemetar. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambilku. Aku akan membawa Ayu kembali. Pemimpin itu tertawa, suaranya seperti gerusan batu. Tidak ada jalan kembali dari jalan pulang, nak. Sekali kau masuk,
Kau adalah bagian dari kami. Dia sudah terlalu jauh. Aku teringat surat nenek, mengembalikan mereka yang tersesat. Kakek menyuruhku datang ke sini. Ada sesuatu yang lebih. Aku mengalihkan pandanganku dari gerbang dan menatap pemimpin itu. Apa yang terjadi pada nenekku? Tanyaku. Dia terdiam sejenak, matanya yang gelap menatapku intens. Dia mencoba mengembalikan putrinya, ibumu. Tapi dia tidak kuat. Dia kehilangan jalannya di ambang gerbang ini. Aku mengerti sekarang. Nenekku pernah mencoba masuk ke jalan pulang untuk menyelamatkan ibuku, yang mungkin juga pernah terseret ke sana, atau setidaknya merasakan dampaknya. Dan kakekku, dia mungkin tahu betapa berbahayanya ini, makanya dia ingin aku mengungkap semuanya, tapi tidak ikut campur secara langsung. Aku mengeluarkan kalung liontin matahari milik nenek dari saku. Tiba-tiba, liontin itu terasa hangat di tanganku. Cahaya samar mulai memancar dari dalamnya, menerangi ukiran-ukiran di gerbang. Ukiran-ukiran itu mulai bergerak, seolah-olah menjadi hidup. Aku tahu, ini petunjuk terakhir dari nenek. Dia ingin aku menggunakan kalung ini. Jalan pulang, bisikku, melangkah maju menuju gerbang, mengabaikan teriakan para penjaga gerbang. Aku mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. Cahaya dari liontin semakin terang, membentuk sebuah pusaran energi di tengah gerbang. Pusaran itu menarikku, seolah mencoba menelan aku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku merasakan dingin yang menusuk tulang, diikuti oleh panas yang membakar. Visi-visi aneh bermunculan di benakku, hutan yang berubah, bayangan-bayangan yang menari, dan suara tawa anak kecil yang familiar. Aku melihat Ayu. Dia berdiri di tengah pusaran, terlihat sama seperti saat terakhir aku melihatnya, mengenakan baju tidur merah muda. Dia menatapku dengan mata kosong, tangannya terulur. Dia tersenyum, tapi senyum itu terlihat sangat sedih. Ayu, teriakku, mengulurkan tanganku ke arahnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku merasa ditarik, lalu terlempar ke dalam kegelapan. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di tanah, di luar lingkaran batu, dengan para penjaga gerbang yang kini terlihat seperti kumpulan bayangan yang memudar. Gerbang batu itu kembali sunyi, ukiran-ukirannya kembali membatu. Kalung nenekku tergeletak di tanganku, cahayanya sudah padam. Aku menatapnya, entah bagaimana, aku tahu. Ayu memang belum kembali ke dunia ini. Tapi, aku telah membuka jalan pulang itu, bukan untuk mengambilnya, tapi untuk memberinya jalan keluar. Aku sudah memberikan petunjuk padanya, petunjuk bahwa ada jalan kembali. Rumah itu kini terasa berbeda, tidak lagi dingin dan mencekam. Aroma apak dan debu berganti dengan aroma tanah dan pinus yang segar. Aku tidak tahu apakah Ayu akan kembali, atau kapan dia akan kembali. Tapi aku tahu, ikatan antara kami, antara yang hidup dan yang tersesat, kini telah terbuka. Dan aku akan menunggu adikku kembali dari jalan pulang. Tamat. Dan begitulah, perjalanan Arga mengungkap kutukan jalan pulang berakhir, untuk sementara. Misteri hilangnya sang adik di rumah berhantu itu mungkin belum sepenuhnya terpecahkan, namun satu hal yang pasti, ikatan antara yang hidup dan yang tersesat kini telah terbuka. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Arga? Apakah Ayu benar-benar bisa kembali? Biarkan kisah ini meresap dalam pikiran kalian malam ini. Jika kalian menikmati episode mencekam dari cerita bayangan malam kali ini, jangan lupa untuk like video ini, KOMEN di bawah dengan teori atau pendapat kalian tentang misteri jalan pulang ini. Dan tentu saja, subscribe channel cerita bayangan malam agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya selalu jadi yang pertama tahu saat ada cerita baru. Sampai jumpa di bayangan malam berikutnya.